Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar nggih? Semoga selalu sehat meskipun kondisinya kita pembelajaran daring, tapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk belajar bersama. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang teori dan model Virginia Henderson. Nah, ini terkenal dengan kita activities of living ya, artinya bagaimana kegiatan aktivitas sehari-hari atau daily living pada pasien itu kita coba gali atau kita coba mengkaji menggunakan model Virginia Henderson. Seringnya sih digunakan untuk mengkaji pada pasien-pasien dewasa. Nah, kita perlu mengenal juga sebenarnya untuk teori-teori keperawatan itu banyak sekali, termasuk di keperawatan maternitas, keperawatan anak, keperawatan jiwa, keperawatan lansia, kemudian keperawatan komunitas, kemudian bagaimana kita bersikap caring terhadap pasien. Ini ada Jim Watson misalnya ya, atau Peplau, kemudian Mercer, Gordon, dan seterusnya. Tapi meskipun kita sudah mengaplikasikan tindakan-tindakan apa yang perlu kita terapkan kepada klien atau pasien kita di rumah sakit, seringnya kita tidak mengenal sebenarnya siapa sih yang mencetuskan gitu. Begitu juga Virginia ini sudah sangat familiar kita gunakan pada saat mengkaji pasien, tapi kita belum terlalu tahu jati diri dari beliaunya ya untuk sebagai tokoh keperawatan di dunia gitu. Kemudian ini sebagai tokoh keperawatan, Virginia ini banyak menulis ya berupa surat ataupun buku. Kemudian Virginia Henderson ini juga jati diri menyuarakan jati diri sebagai profesi keperawatan pada dunia, baik masyarakat umum, profesi kesehatan lain, bahkan pada perawat atau calon perawat itu sendiri. Karena dulu-dulunya itu perawat tidak terlalu diangkat marwahnya ya, belum gitu ya. Alhamdulillah untuk yang akhir-akhir ini pada dekade ini sudah lebih terperhatikan. Kalau rata-rata di luar negeri itu seringnya hampir mayoritas adalah perempuan. Di Indonesia yang banyak perawat laki-laki, makanya kalau kita coba sharing dengan negara lain, ini yang namanya perawat itu identik dengan perempuan. Di Indonesia yang mayoritas ya sama ya, hampir-hampir sama antara laki-laki dengan perempuan. Karena memang kebutuhan untuk pasien laki-laki, termasuk di Arab Saudi itu juga laki-laki yang merawatnya harapannya dengan pada pasien laki-laki dan sebaliknya. Hal ini sangat berkaitan dengan isi definisi perawatan yang dideskripsikannya berkali-kali ini. Kemudian, beliau lahir di Kansas tahun 1897, belum lahir ya. Dan dengan lahirnya paling tahun kemarin, baru 2000-an ya. Lulus sekolah perawat militer itu tahun 1921 sampai menempuh pendidikan di University Teacher College, kemudian sempat mengajar juga untuk perawatan klinik ya dengan dasar ini proses analitik. Anggota peneliti juga di Yale University School of Nursing. Nah, gelar doktornya ini rata-rata ya, termasuk dosen saya dulu waktu master S2 itu ini pencetus keperawatan, teori keperawatan itu berasal dari Catholic University dari USA. Termasuk dosen saya juga kuliahnya di sana waktu itu. Sehingga lebih mengenal lebih dalam ya, karena awalnya atau asalnya dari pencetus-pencetus teori ilmu keperawatan itu dari situ. Ini buku-bukunya, salah satunya ada The Nature of Nursing, Basic Principle of Nursing Care. Gitu. Yang perlu kita pahami ini adalah diagram model Activities of Living. Jadi kalau kita berbicara metaparadigma, paradigma keperawatan, tentunya tidak lepas dari keperawatan itu sendiri. Ya kan, kesehatan, lingkungan, dari individu pasien itu sendiri. Nah, dari keperawatan itu sebenarnya fungsinya apa sih?
tentu saja kita harapannya bisa membantu. Membantu siapa? Membantu pasien sebagai seorang individu ya di sini ya. Jadi pasien ini bisa ada di rumah sakit atau di komunitas. Artinya lingkupnya bisa di masyarakat atau di komunitas atau di hospital ya, rumah sakit. Membantu apa? Melakukan kegiatan preventif, pencegahan. Tadi ya salah satunya adalah penyuluhan, memberikan edukasi, melakukan kegiatan apa lagi? Kenyamanan, kemudian mencoba untuk praktis ya. Nah, tentunya ini melalui pelaksanaan apa? Aktivitas kehidupan. Lebih harapannya supaya nyaman dan ada keterikatan atau saling ketergantungan antara pasien dengan perawatan. Ketergantungan perawatan ini ya. Agar klien mencapai kesembuhan kan, derajat sembuh. Kemudian pasien ini sendiri juga harapannya mampu melakukan aktivitas sehari-hari, dapat mandiri, itu tujuan kita. Nah, ini harapannya apa? Dari membantu melakukan kegiatan preventif nyaman dan mencoba supaya makin sehat, hidup ini makin usianya panjang gitu kan. Pemulihan kesehatan bagi yang awalnya dirawat di rumah sakit jadi pulih, kemudian coping terhadap ketergantungan esensialnya ini sehingga harapannya tadi mampu melakukan aktivitas sehari-hari. Artinya coping itu mampu menyelesaikan masalah, coping individu atau coping pasien. Masalah ini kan ada masalah fisik dan ada masalah psikologis. Masalah fisik contohnya apa? Misalnya nyeri, demam, atau sakit kepala, atau sesak nafas. Ya. Dia penyelesaiannya seperti apa? Kemudian secara psikologis misalnya ada kecemasan dan seterusnya. Oke, berikutnya. Nah, apakah praktek keperawatan? Apa fungsinya? Kegiatan khas keperawatan itu apa? Keyakinan dan tata nilainya ini adalah fokusnya apa? Klien yang memiliki keterikatan hidup secara individual selama dalam daur kehidupan. Ya, arahnya apa? Kembali lagi ke mandirian. Itu harapan kita. Jadi tidak tergantung lagi pada perawat, tidak tergantung lagi pada keluarga, tapi supaya bisa mandiri sesuai dengan usianya, keadaan dan juga lingkungannya. Usia pasien anak, pasien dewasa, pasien lansia ya. Tapi kalau ini sih lebih cenderung biasanya digunakan pada pasien dewasa yang Virginia. Ide utamanya apa? Tadi perkembangan selama daur kehidupan. Konsepsi dari terjadinya konsepsi sampai meninggal. Pembuahan ya, konsepsi itu pembuahan sampai meninggal. Tentang ketergantungan sampai bisa mandiri. Yang tadinya sangat tergantung. Misalnya maaf, ke toilet harus ditemenin, harus dibantu, makan, minum, pakai baju ya. Ini arahnya supaya bisa sembuh, bisa sehat kembali, supaya bisa mandiri. Dinamis, terus berubah, dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, aktivitas sehari-hari yang dimaksud ada 14 komponen. Terkenal kalau teorinya Henderson ada 14 aktivitas. Dan itu yang perlu kita kaji ketika kita melakukan asesmen atau pengkajian pada pasien kita. Ya, tahapan kehidupan itu kan belum dapat melakukan apapun, terhambat untuk melakukan, tapi ada hambatan baik itu mobilitas fisik misalnya ya, atau hambatan berjalan ya, tidak dapat melakukan lagi. Nah, coba kita nanti ya untuk yang 14 itu. Batasannya apa ini? Keduanya hampir sama sih sebenarnya. Perawat itu apa ya, untuk membantu individu. Hal yang utama adalah membantu individu baik itu sakit maupun sehat. Unique function, memiliki fungsi yang unik untuk apa? Untuk membantu seseorang ini baik yang sakit maupun yang sehat. Keduanya hampir sama sih. Jadi memberikan batasan pada tahun 55 kemudian diperbarui pada tahun 66. Nah, bagaimana tugas Anda sebagai calon nurse?
Atau kalau yang sudah menjadi seorang nurse atau perawat profesional, ini merupakan penolong utama seseorang atau pasien. Di sini adalah individu ya, dalam melakukan aktivitas untuk memelihara dan memulihkan kesehatan, bahkan sampai meninggal dengan tenang. Prinsip meninggal dengan damai, dengan tenang itu penting sekali. Jadi bukan meninggal dengan dihantui atau rasa tidak dimanusiawikan, itu kan banyak. Meninggal dengan pembunuhan, kemudian dibuang begitu saja ya. Misalnya ada juga pasien yang dia mengalami penyakit kronis atau sudah terminal tapi tidak diurus oleh keluarganya. Ini kan meninggal dengan damai, salah satunya didampingi. Kalau yang muslim itu ditalkin ya, diberikan penuh kasih sayang dari keluarga, perhatian gitu. Harapannya seperti itu. Jadi meninggalnya sudah lebih siap. Ya, hubungan terapeutik nurse dengan klien ini tentunya jika kliennya itu memang terkait dengan pengetahuannya kurang, kekuatannya juga minim, kemauannya juga berkurang ya. Maka ada 14 komponen perawatan dasar. Nah, apa saja 14 komponen dasar menurut Virginia Henderson? Yang pertama, ini breathe normally, bernafas dengan normal. Apakah pasien yang kita kaji ini pernafasannya sebelum sakit misalnya dia bisa bernafas dengan normal, tapi saat sakit dia ada gangguan pernafasan, misalnya sesak nafas. Tadinya untuk bernafas gak ada masalah, setelah saat sakit dia harus ketika posisi berbaring dia tambah sesak misalnya. Nah, ini kita kaji ya bagaimana pola pernafasan sebelum dan saat sakit. Misalnya respiratory rate-nya atau frekuensi pernafasannya juga makin meningkat nih. Normalnya kan 16 sampai 24. Nah, pasien ini bisa 26 kali per menit. Ya, artinya tidak atau abnormal. Eat and drink yang kedua, kebutuhan makan dan minum yang adekuat, yang cukup. Seharusnya kondisi sakit makannya harusnya banyak ya, tapi biasanya ada gangguan masalah makan, tidak nafsu, tidak selera untuk makan atau minum. Sehingga kita kaji sebelum makan habis 2 piring, ya saat sakit, sebelum makan sebelum sakit habis 2 piring, tapi saat sakit hanya 3 sendok makan. Itu pun harus dipaksa gitu ya, minumnya juga tidak enak kalau tidak hangat misalnya. Ini harus dikaji ya kebutuhan dasar tadi. Eliminate body wash. Jadi kebutuhan eliminasi yang ada di sini adalah buang air besar dan buang air kecil. Catat nih ya. Buang air besar tahu lah ya. Ini harus dilihat kemandiriannya pasien, apakah bisa melakukan sendiri, termasuk yang makan dan minum tadi. Kemudian kondisinya gimana? Misalnya buang air besar, fesesnya warnanya apa? Konsistensinya bagaimana? Baunya seperti apa? Karena apa? Kalau warna fesesnya misalnya agak kok merah ya, bisa jadi itu karena ada perdarahan. Warnanya misalnya coklat, hijau, kuning dan seterusnya. Konsistensinya lembek atau padat atau keras ya, atau hanya cair misalnya ya. Wah, ternyata ini lebih dari 3 kali sehari dan kondisinya cair. Kemungkinan ini bisa karena diare. Nah, resikonya adalah masalah di cairan. Itu makanya penting sampai saat ini nih hebatnya Virginia Henderson itu masih tetap digunakan untuk mengkaji bagaimana keperawatan dasar dari pasien. Berikutnya BAK, buang air kecil, urinnya dicek, urin baunya seperti apa, warnanya. Takutnya tadi warna merah tidak selalu darah ya, bisa juga agak kemerahan karena efek obat. Baunya juga biasanya kalau minum obat kan juga sesuai ya, sesuai obatnya. Kemudian warnanya keruh, jernih, atau bagaimana itu menunjukkan kesehatan dari ginjal kita atau menunjukkan dehidrasi atau tidak. Jika seseorang tidak dehidrasi, maka warnanya lebih bening ya daripada yang dehidrasi itu kuningnya kuning pekat. Kemudian move and maintain desirable posture. Jadi kebutuhan bergerak, mempertahankan postur tubuh, ini ROM bahasanya, range of motion, bisa kanan kiri ya, miring kanan, miring kiri, atau duduk, atau mungkin bisa berjalan, ini tetap olahraga.
artinya bergerak ya, jangan sampai hanya berbaring terus, tidak miring kanan miring kiri, ini resikonya bisa dekubitus, ada luka atau kekakuan juga bisa ya. Sleep and rest, tidur dan istirahat. Kita tanya, istirahatnya bagaimana, tidurnya berapa jam, itu sebelum sakit. Saat sakit, biasanya sih rata-rata berkurang, karena keluhannya adalah tidak bisa tidur. Kebutuhan berpakaian, ini pakaiannya bisa melakukan sendiri atau tidak, atau dibantu oleh keluarga. Termasuk mempertahankan suhu tubuh berikutnya. Pertahankan suhu tubuh dalam kisaran normal. Apa yang dilakukan pasien? Biasanya kalau posisi dingin ya pakai selimut ya. Kalau panas berarti kan pakaiannya lebih tipis atau yang menyerap keringat ya. Posisi panas tapi malah pakai selimut tebal gitu. Itu justru akan mempercepat penguapan gitu ya. Jadi kalau posisinya sedang suhunya tinggi, misalnya 38 derajat Celcius, ya jangan diblebet atau ini tambah pakaiannya tebal atau selimutnya tebal, itu keliru. Seharusnya tadi di pakaiannya harus yang tipis atau yang menyerap tadi, nggak yang ini ya, nggak yang tebal ya. Modifikasi lingkungan, misalnya kondisinya panas, bisa dibuka jendela. Tapi kalau yang kuat AC ya silahkan menggunakan air conditioner. Berikutnya adalah menjaga tubuh tetap bersih, mandi. Mandi kalau pasiennya tidak bisa ke kamar mandi, diseka oleh keluarga ya. Untuk melindungi kulitnya supaya tetap bersih, tidak gatal, pakai sabun juga. Menghindari bahaya lingkungan dan cedera orang lain. Nah, apa aja nih lingkungan? Banyak ya. Apa misalnya dari kalau ada pasien yang misalnya mau jatuh ya, atau badannya besar gitu ya, itu harapannya di samping kanan kiri tempat tidur itu ada ini tempat, Anda pernah ya di rumah sakit, jadi supaya pasiennya tidak terjatuh lah, intinya itu tidak terjatuh dari tempat tidur pada saat tidak sadar atau kondisi tidur kan kadang nggak nyadar, apalagi tempat tidurnya kecil ya. Kemudian berikutnya adalah komunikasi, kebutuhan komunikasi dengan orang lain. Ini untuk mengungkapkan apa saja perasaan, emosi, ketakutan, ataupun pendapat. Nah, ini. Kebutuhan beribadah, tergantung agamanya. Kalau agamanya Muslim, kita kaji nih bagaimana pola sholatnya, kebiasaan sholat. Pada saat sakit, apakah dengan tayamum dan duduk atau berbaring. Ya, kemudian kebutuhan akan pekerjaan dan penghargaan. Ini tentunya sebelum sakit dia biasa bekerja di mana, menjadi apa. Saat sakit ada perubahan dong ya, jadi tidak bekerja lagi, misalnya izin atau cuti ya. Kebutuhan hiburan dan rekreasi, tentunya akan jenuh ketika kita sakit, diopnam, dirawat, yang tidak pernah ketemu dengan orang lain juga, dengan teman-teman yang biasanya ngobrol, bercanda. Rekreasi boro-boro kan. Hiburannya ya paling ada televisi, atau mungkin ngobrol dengan keluarga terdekat gitu. Itu bisa menjadi hiburan pasien di rumah sakit. Beda lagi dengan kondisi ketika pasien dalam satu ruangan 3 orang ya, boro-boro ada hiburan, TV-nya maaf ya, misalnya di rumah sakit mati, tetangga sebelah teriak-teriak terus kesakitan, itu malah tambah stres. Kebutuhan belajar yang terakhir. Kebutuhan belajar di sini artinya orang itu kan terus belajar sepanjang dari kehidupannya. Baik itu mendapatkan informasi, membaca buku, atau membuka di sosial media. Nah, rasa ingin tahu, aduh ini salah ketik lagi, menemukan rasa ingin tahu ya, dan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada. Artinya ketika mendapatkan, kita tanyakan misalnya, Bapak apakah sudah tahu tentang penyakitnya Pak? Atau kondisinya saat ini belum, saya nggak tahu sakit saya gimana, terus makanan yang harus saya konsumsi dan yang tidak boleh itu apa saja, saya belum tahu Bu, Mbak, gitu. Nah, berarti kita mendapatkan data tuh, bahwa pasien ini belum tahu tentang, kurang pengetahuan tentang penyakit yang dialami. Kita bisa memberikan PENKES, pendidikan kesehatan. Kita bisa mengangkat diagnosa kurang pengetahuan, defisit pengetahuan. Sehingga harapannya kita tadi pasien bisa ada rasa ingin tahu, jangan malah saya nggak mau tahu lah, biarin aja gitu. Atau pasien bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada, dari misalkan ada BPJS, oh ternyata
bisa ya saya dibantu diuruskan untuk BPJS-nya. Itu kan informasi. Banyak hal ya, aku belajar tidak hanya belajar di knowledge secara saintifiknya, enggak juga ya, belajar apa aja di sini. Tentang penyakit, tentang dietnya, tentang bagaimana perawatan di rumah gitu. Fasilitas kesehatan yang ada termasuk kan di BPJS dan seterusnya. Pula ya. Yang kayak pertama tadi kemudian yang kedua, masyarakat dan lingkungan. Kalau yang berikutnya adalah keperawatan. Di sini perawatan di sini tentunya bersinergi dengan masyarakat. Sehingga harapannya kita bisa membantu yang fungsinya memang menurun. Fungsinya berkurang. Tadi misalnya yang tadinya bisa makan sendiri, pakai baju sendiri jadi tidak mampu. Atau mereka mengalami namanya defisit perawatan diri, itu harus kita bantu. Nah, berperan serta dalam pendidikan keperawatan. Nah, salah satunya adalah kita bisa berbagi ilmu ya, pengetahuan keilmuan, ilmu sosial, ya, kemanusiaan. Itu di bidang keperawatan. Ditambah kita juga bisa aktif dalam penelitian. Kita bisa berbagi keilmuan dari situ. Ternyata penting nih dalam kita memberikan kebutuhan dari kebutuhan dasar ya kepada pasien. Karena pasien yang sedang sakit pun tetap membutuhkan tadi 14 komponennya. Sehat. Nah, artinya apa? Berhubungan dengan fungsi manusia. Dipengaruhinya oleh usia, budaya, ya, fisiknya, intelektualnya, serta emosionalnya. Jadi fisiknya sehat tapi emosinya tidak, ya sama saja itu tidak dikatakan sehat. Karena sehat itu ada dua ya. Sehat lahir dan batin, sehat fisik dan mental. Keperawatan, harapannya bisa melakukan praktek mandiri, pengembangan keperawatan melalui apa? Kita berbagi ilmu, kita memiliki ilmu yang cukup. Bagaimana cara untuk memiliki ilmu ya? Kita banyak belajar, banyak meningkatkan keilmuan, apalagi alhamdulillah di perawatan ini yang dulunya hanya boleh untuk diploma saja, sekarang wajib ya seluruh perawat harus menempuh jalur profesi. Dikatakan profesi jika minimal adalah sarjana perawatan nurse. Kalau D3 itu baru masih termasuk vokasional. Ya ini orang pengembangan perawatan ya, knowledgeable, tentunya banyak punya keilmuan, humanismenya juga, scientific, orang yang suka meneliti ya atau ilmiah gitu. Dan Henderson dan proses keperawatan, nursing plan ya, biasa dikenal dengan nursing plan-nya, itu penerapan pendekatan logis dalam apa? Membantu penyelesaian masalah tadi yang nggak bisa berjalan. Solusinya gimana? Yang tidak bisa buang air kecil, buang air besar sendiri harus dibantu. Nah, pendekatan penyelesaian masalah. Apakah khas perawatannya terlalu berat keilmuan, mengecilkan intuisi dan kiat, dan yang efektif untuk kepentingan praktek terlalu terbatas. Ini kurang dalam kolaborasi ya, tenaga kesehatan, pasien dan keluarga. Jadi nurse itu bukan fungsi interdependen. Interdependen itu berarti ketergantungan. Inter itu antar, dependen itu tergantung. Jadi bukan sebagai tempat di mana pasien itu selalu bergantung gitu pada seorang perawat. Ya ini, nggak bisa, kita harus melakukan atau membantu tindakan dasar dari memberikan mengeramasi, misalnya memotong kuku, itu kan tidak bisa juga perawat semua. Ini harapannya bisa ke mandiri. Harapannya pasien atau nanti dibantu oleh keluarga. Pengkajiannya tadi udah ya, 14 komponen. Kemudian dokter menetapkan diagnosa, nurse mengenali tingkat kemampuan individu, dari kekuatan fisik, kemauan, pengetahuan gitu. Keterbatasan pendapat Virginia tentunya di balik kelebihan-kelebihan yang bisa diaplikasikan dalam melakukan pengkajian pada pasien. Virginia ini juga memiliki keterbatasan, misalnya di sini contohnya kurangnya hubungan konseptual antara fisiologi dan psikologi, sosial, spiritual misalnya.
Kemudian konsep manusia yang holistik, kurang begitu dijelaskan. Holistik itu menyeluruh. Jadi kita mengkaji itu secara biologi, biopsiko, spiritual, dan kultural. Biopsikososio spiritual, kultural tambahin. Nah, ini belum terlalu dijelaskan karena mungkin belum zamannya ya kalau di sini. Jadi kayak fokus ke apa sih kebutuhan dasar aja gitu ya, atau kayak di Maslow, kebutuhan Maslow itu kebutuhan dasar, aktualisasi diri. Penjelasan apa yang harus dilakukan perawatan dalam mengupayakan kematian dengan damai, ini mengundang pertanyaan, kan belum terlalu dibahas kan, yang sekarang biasa dikenal dengan perawatan paliatif. Henderson ini semangat pionir dalam mengarahkan perawatan adalah ke arah keprofesian sama tanggung jawab sebagai seorang perawat dan kewenangannya. Tentunya juga berkontribusi hebat ya dalam masyarakat keperawatan. Oke, baik teman-teman, saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Nanti Anda bisa membaca sendiri lebih detail contoh aplikasi pada kasus, baik itu di layanan keperawatan di rumah sakit ya, atau di komunitas, dengan bisa mencari, googling contoh-contoh bagaimana sih mengisi atau mendata, mengkaji, mengakses pasien dengan Virginia dengan komponen 14 ini. 14 komponen. Oke, terima kasih. Semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.